Mardian. Tetap tenang teduh tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Nah, Bapak Ibu semua, jamnya sudah menunjukkan jam 7 tepat ya. Mudah-mudahan jam kita semua sama. Itu artinya kita akan memulai PRT kita pada kesempatan sore hari ini. Dan sebelum memulainya, di mana kita temanya pembahasannya adalah karunia berkomunikasi. Bacaan Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama hingga ke-13. Itu akan menjadi bahan perenungan kita, dan sebelum kita melangkah lebih jauh Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan mengangkat sebuah pujian yang membuka PRT kita pada kesempatan malam hari ini, yang diambil dari NKB 144. NKB 144 akan menjadi pujian pembuka kita. Kita akan menyanyikan, kita akan mendengarkan pujiannya, NKB 144. Aku rindu pulang ke rumah Tuhan, tempuh jalan salibnya. Takkan ku lihat gerbang mulia kalau tak ikut jalannya. Salibnya memanduku, salibnya memanduku. Hatiku senang bila ku menang. Salibnya memanduku. Yesus Tuhanku meninggalkan jejak, berdandakan darahnya. Bila ku tetap pada jalannya, ku kan masuk tempat mulia. Salibnya memanduku, salibnya memanduku. Hatiku senang bila ku menang. Salibnya memanduku. Jalan dunia kini ku tinggal segera, tak lagi kan ku tempuh. Karena Tuhanku telah berseru, aku nanti di rumahmu. Salibnya memanduku, salibnya memanduku. Hatiku senang bila ku kenal. Salibnya memanduku. Ya, sebelum kita bersama membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama hingga ke-13, kita akan berdoa, dan dalam kesempatan ini mungkin saya coba minta tolong yang coba kira-kira siapa ya? Oke. Mungkin dalam kesempatan ini Pak Omri boleh buat doa buka, Pak? Silakan, Pak. Mic-nya belum nyala, Pak Omri? Iya, Pak. Oke, Malam, boleh Pak. minta tolong doa buka, Pak? Boleh, Pak. Oke, silakan, Pak. Selamat malam, Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami berkumpul kembali dalam suasana senang hati. Kami akan mengadakan acara Rabun Inspiratif pada malam ini, karena Engkau memberkati kami semuanya. Demikian juga Bapak Pendeta Samuel yang akan menyampaikan firman pada malam hari ini. Engkau berkati dia ya Tuhan, tuntun dia agar dia bisa mengarahkan kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini awal pertengahan sampai akhir nanti ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Pak Obrik. Baik, Sama-sama Pak. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama, ayat pertama hingga ke-13. Ini menjadi bacaan yang mungkin sudah familiar buat sebagian besar dari kita ya. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama hingga 13, kita akan mendengarkan pembacaannya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga memelihara firman Tuhan dan senantiasa merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat bagian ini maka teks boleh dibilang Kisah Para Rasul 2 ayat pertama hingga ke-13 ini sesuatu yang boleh dibilang sangat familiar buat kita ya. Di mana pada peristiwa ini kita melihat para rasul itu berbicara dalam berbagai bahasa. Mereka mampu berbicara dan menerangkan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang dinyatakan kepada mereka. Nah, tapi Bapak Ibu, kadang kisah ini dimaknai oleh beberapa pihak secara agak keliru. Karena apa? Karena ada satu keterangan yang menarik di sini. Bahwa di ayat 4 dikatakan begini, setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus itu, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mengapa bagian ini menjadi penting Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian? Karena terkadang ada beberapa penafsiran yang keliru. Yang kita paling gampang atau paling sering dengar adalah bahwa para murid itu berbahasa di dalam bahasa roh.
Karena apa? Karena mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berkata-berkata dalam bahasa roh. Ya. Padahal kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, di sini di ayat 4 dengan tegas dikatakan bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Artinya apa? Artinya yang dikatakan oleh para murid itu bukanlah bahasa roh. Tetapi apa? Bahasa yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi roh itu, Roh Kudus ketika dicurahkan, maka roh itu memperlengkapi mereka sebuah kemampuan untuk bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bukan dalam bahasa roh. Kita harus clear dulu di situ pemahamannya bahwa yang dikatakan oleh para murid itu bukan bahasa roh, tetapi bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. TB2 pun tetap tidak mengubah bagian itu. Berarti apa? Secara dogmatika yang dikatakan oleh para rasul itu adalah bahasa yang diberikan oleh roh. Sebuah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Ya. Dan ini semakin terkonfirmasi ketika kita membaca di bagian ayat 8 di situ dan ayat 7 begitu ya, dikatakan bahwa bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah orang Galilea. Nah, kenapa di sini Galilea juga menjadi penting? Karena Bapak Ibu, ketika mendengar kata Galilea, maka Galilea itu dikenal dengan reputasi yang kurang oke, gitu ya. Kenapa kurang oke-nya? Masyarakatnya, pendidikannya agak pas-pasan. Lalu yang kedua, mereka tidak pernah bergaul dengan dunia luar. Jadi ketika terjadi bahwa orang-orang Galilea itu bisa bercakap-cakap dalam berbagai bahasa, ya, di sini bahasanya apa aja? Ada bahasa orang Partia, Media, Elam, Mesopotam, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia. Ya, di sini ada kata Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya sampai ke Afrika, berdekatan dengan Girene, pendatang dari Roma, orang Yahudi, penganut agama Yahudi, orang Kreta. Ini maksudnya bukan orang yang tidur di kereta ya Bapak Ibu. Ada sebuah pulau di daerah Yunani sana namanya Pulau Kreta. Tulisannya Crete ya, Crete Island gitu ya. Orang Kreta. Bukan orang yang tidur di kereta, jangan salah pengertian ya Bapak Ibu. Orang dari Pulau Kreta. Karena kenapa di sini juga dimention orang Kreta? Karena budaya di Pulau Kreta itu menjadi ada sebuah kebudayaan yang keren juga di sana oleh para ahli arkeologi mengatakan Pulau Kreta ini punya kebudayaan yang cukup modern pada masa itu. Ya. Kalau orang Arab kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat ini adalah sebuah kisah di mana para murid yang tadinya tidak mampu melakukan apa-apa, tidak bisa pergi jauh dari tempat tinggalnya, tetapi mereka dimampukan. Mereka dimampukan untuk apa? Mereka dimampukan untuk berbahasa di dalam berbagai bahasa yang dimampukan, yang diberikan oleh Roh. Mereka dimampukan untuk berbicara dalam berbagai bahasa. Bahasa yang bukan tidak dimengerti, tetapi bahasa yang dimengerti. Makanya kalau kita melihat Bapak Ibu, walaupun ada sindiran di belakang di sini katanya mereka lagi mabuk gitu ya, padahal ya orang mabuk nggak mungkin lah kayak gini gitu ya. Kalau kita lihat di sini, satu karunia yang Tuhan tambahkan kepada para murid. Satu karunia yang Tuhan berikan untuk memperlengkapi. Ya, memperlengkapi apa? Memperlengkapi kemampuan mereka untuk mengabarkan Injil. Seperti tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah karunia untuk berkomunikasi. Tuhan tahu para murid itu tidak mampu berkomunikasi dengan baik karena latar pendidikan mereka. Tuhan tahu para murid itu minder kalau harus ketemu orang lain. Karena mereka sadar diri dengan kemampuannya yang serba terbatas. Oleh karena itu Tuhan menolong para murid dengan memberikan karunia berkomunikasi. Karunia yang menolong mereka untuk bisa
mewartakan kebaikan-kebaikan Allah, Injil Kerajaan Tuhan Yesus Kristus kepada semua bangsa. Makanya ketika nanti kita merayakan peristiwa Pentakosta, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, peristiwa Pentakosta tidak hanya kita rayakan karena Tuhan menunjukkan penyertaannya bagi kita. Dia tidak hanya menunjukkan bahwa ia tidak pernah meninggalkan kita. Karena dalam trilogi Trinitas, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi peristiwa Pentakosta ketika kita rayakan kelak juga menjadi peristiwa yang menunjukkan bahwa Allah selalu mencukupkan, bahkan memperlengkapi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia di dalamnya. Nah, ini juga yang berbicara kepada kita pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Minggu tanggal 12 nanti adalah Minggu Paskah yang terakhir. Besok kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita membaca teks tentang Pentakosta ini, maka kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya sekejap ia meninggalkan kita karena ia akan kembali lagi. Ia akan memperlengkapi kita. Ketika ia kembali, bahkan ia akan memperlengkapi dan membekali kita. Supaya kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia di dalam Dia. Melakukan hal-hal yang Tuhan akan semakin bukakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, respon kita. Apa yang harus menjadi respon kita di dalam kesempatan ini ketika kita telah diberikan karunia berkomunikasi oleh Tuhan? Respon kita adalah teruskanlah pekerjaan baik yang Tuhan percayakan itu. Kembangkanlah apa yang Tuhan berikan itu. Seperti Tuhan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya, maka kita juga harus melakukan itu. Mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dan memampukan diri dan terus mau belajar untuk mengikut Tuhan sepanjang hidup kita. Ingat Bapak Ibu, karunia yang Tuhan berikan itu memampukan kita dari yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mengerti bahasa-bahasa lain, menjadi mampu untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Jangan sia-siakan karunia berkomunikasi yang telah Tuhan berikan, kembangkanlah itu dan lanjutkanlah agar kehidupan kita semua bisa semakin menjadi kitab yang terbuka. Injil yang hidup dan nyata, di mana setiap orang bisa mengenal Tuhan lewat hidup kita. Baik pikiran, perkataan, perbuatan, maupun sikap dan karakter kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan memasuki pokok doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan. Beberapa sudah tertulis di dalam warta jemaat kita, juga untuk persiapan baptis anak, tambahannya. Lalu ada beberapa tambahan untuk yang sakit. Di sini saya mencatat, selain daripada yang tertulis di sini, kita juga mendoakan untuk Ibu Linawati dalam proses pemulihan, juga untuk kebaktian besok dan kegiatan khususnya doa, malam doa menjelang Pentakosta mulai Jumat yang akan datang. Barangkali Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian ada tambahan, dipersilakan untuk pokok doa. Tidak ada? Baik Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang memenuhi setiap kami dan terus memampukan kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia di dalam Engkau. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh terus mengembangkan diri, mengembangkan talenta-talenta yang Kau percayakan, khususnya kemampuan untuk berkomunikasi. Biarlah ya Tuhan, Kau yang terus membentuk kami agar hidup kami memancarkan terang kasih-Mu dan mewartakan kabar Injil sukacita yang berasal daripada-Mu saja. Kami berdoa ya Tuhan pada kesempatan untuk gereja kami GGI Cicurug, khususnya untuk kegiatan besok, untuk ibadah
perayaan kenaikan-Mu ke sorga ya Bapa, juga untuk kegiatan malam doa jelang Pentakosta mulai hari Jumat yang akan datang. Berkati ya Tuhan setiap kegiatan ini agar menjadikan berkat bagi kami semua dan mempersekutukan setiap kami. Juga untuk para aktivis kami, mereka yang memberi diri untuk melayani Engkau ya Tuhan, baik sebagai guru sekolah minggu, aktivis multimedia, pemusik dan pemandu pujian, untuk pengurus badan pelayanan, segenap anggota majelis jemaat dan para karyawan kami. Berkati ya Tuhan, kiranya kasih-Mu selalu nyata dalam hidup mereka, dan kiranya hidup mereka senantiasa terpelihara di dalam Kau saja ya Tuhan. Mampukan setiap kami yang mungkin belum mengambil bagian dalam pelayanan untuk mau tergerak dan mau mengambil bagian di dalam pelayanan ya Tuhan. Kami berdoa mengingat bangsa dan negara kami juga ya Tuhan. Dalam segala situasi yang terjadi, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Biarlah segenap konflik yang terjadi boleh Engkau redakan, dan pakai kami ya Tuhan untuk menjadi pewarta damai sejahtera lewat pikiran, perkataan, perbuatan, sikap, dan karakter kami. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Untuk Ibu Linawati, untuk Bapak Willy Hartono, Ibu Hotna Borobrutu, Om Alena, Ibu Tina, Ibu Wahyuni Kristin Saragi, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Marlina, Ibu Puji Lestari, dan Bapak Fekton Ardian Resnawan atau Mas Nawan, Bapak Sutio, Bapak Jani Damanik, dan juga rekan-rekan kami yang lain. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati setiap mereka, Tuhan yang boleh pulihkan kondisi mereka, dan Tuhan yang berikan semangat dalam kehidupan mereka. Keluarga yang mendampingi, kiranya Kau berikan ketabahan dan juga kecukupan dalam kehidupan keseharian. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang dalam masa ujian ya Tuhan, atau mereka yang sudah merayakan kelulusan, kiranya Tuhan hidup mereka senantiasa terpelihara dalam Engkau saja, dan kiranya Engkau juga yang menolong agar para orang tua boleh terus membimbing mereka di dalam jalan-jalan yang Engkau kehendaki saja. Kami juga menyerahkan diri kami dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan, jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami satukan dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri PRT kita pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari NKB 164. NKB 164 berjudul Kidung yang Merdu di Hatiku akan menjadi pujian penutup bagi persekutuan kita pada malam hari ini. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Dia berkasih rahmatnya, dalam kasihnya teduh, sambil terus memandang wajahnya, ku nyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Ya Bapak Ibu, demikian PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Ada beberapa pengumuman yang mungkin akan disampaikan dari Komisi Dewasa terlebih dahulu, silakan.
Baik, terima kasih Pak Sam. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk Komisi Dewasa pengumumannya hanya mengingatkan kembali bahwa PRT Cici Suci Penginjil akan diadakan di GKI Cicurug pada tanggal 23 Mei 2024. Waktunya pukul 17.00 dengan pelayan firman Pendeta Arum Gumilar dari GKI Cianjur. Mungkin itu dulu Pak Sam untuk penyampaian untuk Baik, terima kasih Pak Kevin. Dari lansia ada pengumuman kah selain HOT tanggal 29 dan ada kegiatan ya kalau nggak salah di situ seingat saya. Ada pengumuman Bapak Ibu dari lansia? Mungkin untuk lansia Bapak Ibu tanggal 29 Mei ini ada kegiatan HOT, ada beberapa kegiatan di situ seingat saya, pemeriksaan atau apa, nanti detailnya bisa Bapak Ibu baca di Warta Jemaat yang versi cetak maupun versi online alias dalam bentuk PDF yang selalu di-share setiap hari Minggu malam atau Senin malam ya. Yang tukang share-nya mohon jangan dikacangin ya Bapak Ibu, kesian soalnya. Itu untuk yang lansia. Dan untuk Bapak Ibu kegiatan besok kita ada hari Kamis kita ada kebaktian kenaikan gitu ya Bapak Ibu. Bisa kita lihat di sini untuk ibadahnya itu jam 8 pagi ya, hanya satu kali kebaktian jam 8 pagi untuk ibadah kenaikannya. Judul sebuah perpisahan Bapak Ibu. Jam 8 pagi seperti biasa untuk lokasi ibadahnya di GKI Cicurug. Dan setelah itu Bapak Ibu ada kegiatan yang tidak kalah penting, yakni malam doa jelang Pentakosta mulai hari Jumat tanggal 10 begitu ya. Dengan kita membahasnya ini temanya ngeri-ngeri sedap gitu ya Bapak Ibu untuk malam doa jelang Pentakostanya, yakni 7 Deadly Sin gitu ya. 7 Deadly Sins, artinya apa Pak Pendeta? Artinya adalah 7 kesalahan atau 7 dosa yang mematikan ya. Mulai tanggal 10 itu ada pengantarnya secara hybrid, pokoknya pembukaan dan petutup itu secara hybrid tanggal 10 dan tanggal 18 pukul 18.30. Untuk sesi-sesi selanjutnya tanggal 11, 13, 14, 15, 16, 17 itu full online mulainya jam 7. Tema-temanya Bapak Ibu bisa lihat di situ, dan pastikan untuk Bapak Ibu bisa bergabung di sini. Karena apa? Melalui pembahasan ini kita diajak untuk semakin mengenal diri kita, dan bisa harapannya ketika pada saat Pentakosta kelak kita semakin menjadi pribadi yang siap untuk mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Ya, tema-temanya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Link secara online-nya akan di-share nanti setiap harinya begitu ya. Loh, kok tanggal 12 nggak ada Pak Sam? Kan hari Minggu. Nah Bapak Ibu, hari Minggu itu kenapa tidak ada? Karena hari Minggu hitungannya adalah Paskah. Sehingga pada waktu hari Minggu, doa jelang Pentakostanya akan off. Sama seperti ketika kita dulu Paskah. Prapaskah. Prapaskah kenapa dihitungnya 40 hari? Karena di hari Minggunya tidak dihitung. Hari Minggu itu hitungannya adalah hari Paskah. Jadi dicatat tanggalnya Bapak Ibu, dan yakinlah bahwa melalui perenungan ini kita akan semakin dimampukan dan dilayakkan menjadi pengikut Tuhan yang setia dan bertekad yang bulat. Juga Bapak Ibu titipan dari KPK yang bukan kelompok pemberantasan korupsi tetapi Komisi Pelayanan Kesehatan begitu ya. Ada donor darah tanggal 12 mulai setengah 9 sampai dengan selesai. Make sure Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini, undangan terbuka untuk seluruh umat dan simpatisan. Jangan beralasan tidak tidur semalam, tidak begadang lah, inilah dan itulah gitu ya. Tanggal 11 Mei itu nggak ada pertandingan timnas bertanding tanggal 9 alias besok gitu ya. Jadi nggak mungkin kita bergadang berhari-hari. Ikutilah kegiatan ini Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Jadilah pahlawan yang mau berderma bagi sesama dengan
menyumbangkan atau mendonorkan darah kita sebagai tali kasih kepada mereka semua. Ini saja Bapak Ibu pengumuman kita pada kesempatan malam hari ini, dan untuk tayangan ulang PRT bisa Bapak Ibu saksikan kembali di YouTube GKI Cicurug. Jangan lupa subscribe dan like videonya, dan jangan lupa kita ketemu besok pada pukul 8 pagi untuk ibadahnya. Ibadah kenaikan besok jam 8 pagi. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat atau melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Pak.